Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di meet kelas hari ini. Perkenalkan, nama saya Hirenda Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Pada sesi diskusi ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama teman sekelompok saya, yaitu Nuril Inayatul Fitria dan Audina Elvita Vanessa. Berikutnya adalah penyajian materi saya, persilahkan untuk saya sendiri. Sistem operasi Windows 8. Windows 8 adalah sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi termasuk rumah dan bisnis, desktop, laptop, tablet, dan PC home theater. Sejarah perkembangan Windows 8. Akhir Januari 2011, Microsoft mengumumkan bahwa Windows 8 akan mendukung mikroprosesor ARM. Selain mikroprosesor x86 dari Intel, AMD, dan VIA Technologies. Tanggal 13 September 2011, Microsoft mengungkap sejumlah fitur baru dan pembaruan terhadap Windows 8 pada hari pertama konferensi Build. Tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Windows 8 Consumer Preview versi beta dari Windows 8, Build 8250. Sejarah perkembangan Windows 8. Tanggal 31 Mei 2012, Windows 8 rilis preview diluncurkan ke publik oleh Microsoft. Tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 Build 9200 dirilis dengan nomor build 6,9200, 16384. 14 Oktober 2012, Microsoft memulai kampanye iklan Windows 8 dan tablet Surface-nya pada Oktober 2012 dengan iklan televisi pertamanya. Kelebihan Windows 1. Dioptimalisasi untuk layar sentuh. Windows 7 memegang support layar sentuh namun tidak optimal dari sisi desain dan kemudahan pengoperasian. Berbeda dengan Windows 8, interface-nya yang dijuluki sebagai Metro benar-benar dioptimalkan untuk sentuhan dengan wujud ala interface Windows Phone. 2. Mendukung chip ARM. Windows 8 mendukung perangkat yang memulai infrastruktur chip ARM. Hal ini diharapkan memperluas jangkauan Windows 8 di area tablet, mengikat kebanyakan tablet yang beredar saat ini memulai chip ARM. Toko aplikasi Windows Store. Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store menyediakan sebagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8. 4. Mendukung NVC, Near Flash Communication. Windows 8 akan mendukung NVC, sebuah teknologi yang kegunaannya antara lain untuk
transaksi keuangan digital. Tablet yang memakai Windows 8 pun kemungkinan besar akan otomatis menyertakan fitur ini. 5. Waktu boot yang singkat. Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya. 6. Internet Explorer 10. Internet Explorer 10 dijanjikan membawa perubahan besar ketimbang versi IE terlebih terdahulu. Browser ini diklaim sangat ramah digunakan baik dalam tablet maupun PC. 7. Security lebih baik. Windows 8 dikatakan akan memiliki fitur security lebih baik untuk menghadang seorang cyber. Di antaranya fitur Windows Defender lebih ditingkatkan kemampuannya di OS ini. 8. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC. Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan RAM 1 GB sudah cukup untuk menjelaskan OS ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuril Inayatul Fitria. Silahkan Mbak Nuril. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari Mbak Herlinda. Selanjutnya ada fitur-fitur Windows 8. Laman Teknologi Time, Techland, menilai Windows 8 masih konsisten dengan memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan sistem operasi US milik Apple. Tampilan home screen di Windows 8 pun dinilai persis seperti yang selama ini ada di Windows Phone. Warna-warni dengan sejumlah kotak berisi apps, koneksi, konten, dan fitur. User interface yang dinamakan Metro ini akan memiliki akses cepat, namun juga memungkinkan memiliki tampilan Windows klasik. Tampilan Metro juga menyediakan kontrol sentuh yang menjadi sinyal Microsoft akan mengembangkan sistem operasi untuk tablet. Selanjutnya, ada sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi dan deadlock merupakan dasar dari multiprogramming, multiprocessing, dan distributed processing. Konkurensi menyelesaikan masalah bila yang ada adalah banyak program, karena dalam algoritma sebelumnya hanya mengatasi satu proses. Bila banyak proses yang berada dalam saat yang sama, maka ketika itulah disebut konkuren. Masalah-masalah yang terjadi bila ada proses konkuren di antaranya adalah A. Sinkronisasi. Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan, berarti secara garis besar, mungkin sinkronisasi adalah menyamakan sesuatu secara bersamaan. B. Deadlock. Keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut.
Untuk itulah dibutuhkan scheduler agar tidak terjadi masalah-masalah tersebut. Windows 8 menggunakan UMS, User Mode Scheduling. UMS adalah mekanisme yang dapat digunakan aplikasi agar dapat digunakan untuk menjadwalkan thread-nya sendiri. Threads dapat didefinisikan sebagai suatu entitas dari proses, yang mana waktu eksekusinya dijadwalkan oleh sistem operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Audina. Monggo, Mbak. Baik, untuk selanjutnya adalah instalasi Windows 8. Pertama-tama, nyalakan komputer dan dalam keadaan booting tekan Escape untuk memasukkan boot menu. Kemudian pasang DVD instalasi Windows 8, lalu pilih boot menu dengan menggunakan CD atau DVD ROM. Yang kedua, proses instalasi Windows 8 akan dimulai. Pilih bahasa, waktu, dan keyboard yang kamu inginkan, setelah itu klik Next. Lalu klik Install Now untuk memulai menginstal Windows 8. Kemudian tunggu proses memulai install Windows 8. Masukkan Procure Key untuk mengaktifkan Windows 8. Dan centang tanda I accept the license terms untuk menuju langkah selanjutnya, lalu klik Next. Kemudian jika kamu ingin mengupgrade Windows 7 ke Windows 8, kamu bisa memilih menu upgrade. Kalau kamu ingin menginstal Windows 8, kamu bisa memilih custom. Kemudian pilih partisi yang ingin kamu install Windows 8. Saran WinPoint sebaiknya kamu install di partisi yang pertama berada di atas sendiri dan klik Next. Jika partisi komputer Anda belum disetting, Anda bisa melakukannya dengan mengeklik Drive Option. Setelah itu, proses install Windows 8 akan berjalan, tinggal kamu tunggu saja. Selesai proses install, kamu akan disuruh untuk mengisikan nama komputer dan memilih warna theme. Lalu kamu disuruh untuk melakukan setting PC. Saran WinPoint, kamu langsung menggunakan Use Express Setting. Kemudian pada langkah ini, kamu disuruh untuk membuat akun atau login komputer menggunakan akun Microsoft. Jika kamu belum memiliki akun Microsoft, pilih masuk tanpa akun Microsoft. Kalau kamu sudah memiliki akun Microsoft, tinggal masukkan email saja. Isikan nama akun dan password yang kamu inginkan. Kemudian Anda akan segera menemui Windows 8 dengan menunggu beberapa menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Audina dan Mbak Nuril. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya acara diskusi kami pada Meet hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.